Aku nggak laku kali ya, aku pendek kali ya, aku gini ya, aku gitu ya. Cuman kayak ya udahlah, coba lagi. Aku berusaha kayak menyemangati diri aku sendiri di sana untuk tetap bisa survive. Hai semuanya, jadi di video aku yang kali ini aku bakal sharing mengenai how's my life in London. Jadi buat kalian yang udah penasaran selama ini Gani tuh ngapain aja sih di London, terus di London tuh kayak gimana gitu, disinilah jawabannya, jeng jeng. Oke, well, aku akan mulai bercerita mengenai gimana sih awal-awal aku di London gitu. Yang pasti kalian semua sekarang taunya enak ya jadi Gani gitu, kayak kerjaannya banyak, terus jadi model internasional, pulang pergi London Jakarta, kerjaannya banyak gini gitu segala macem. Tapi sebenarnya hidup aku yang sesungguhnya itu kayak beda banget dari apa yang kalian lihat gitu justru. Jadi ceritanya itu waktu pertama kali aku ke London, aku nggak kenal siapa-siapa, aku nggak punya teman, terus sendirian. Di sana juga agensi aku juga kayak nggak kenal siapa-siapa gitu. Akhirnya waktu itu yang masih di London itu adalah Sheena, which is kalian tau lah, she's the winner of Asia's Next Top Model yang season 2. So aku memberanikan diri untuk men-DM dia di Instagram. So I DM her on Instagram. Terus aku nanya, Sheena kamu di sana tinggal di mana? Terus letaknya Storm ini di mana sih sama kotanya gitu gini. Karena jujur aku nggak bisa baca peta, kayak aku nggak ngerti London itu kayak apa. I never been to London before. So, aku selalu mengumpulkan informasi dari orang-orang yang habis pulang dari London. Oh ini gimana sih, ini gimana. Dan akhirnya aku bertanya pada dia gitu. Terus akhirnya dia bilang, aku punya temen nih, dia lagi cari housemate. Kamu mau nggak tinggal di situ? Akhirnya aku, oh ya udah oke, gitu. Berapa sebulannya? Waktu itu 1 bulan adalah 750 pound, which is pound waktu itu adalah Rp22.000. Jadi kalian bisa hitung sendiri pakai kalkulator berapa itu jumlahnya. Ya sekitar 15 juta lebih lah gitu. Jadi itu harga 1 bulan, dan waktu itu di sana aku berencana untuk tinggal selama 3 bulan gitu. Jadi selama 3 bulan awal-awal di sana aku tinggal bersama ada 1 orang Indonesia lagi namanya Mugen. Terus habis itu ada orang Malay, jadi kita berdua, aku bertiga sama Sheena gitu. Jadi aku sharing room sama Sheena sambil dia karena dia waktu itu mau pergi, jadi cuma beberapa minggu doang di situ. 2 orang ini, si Mugen tuh masih kuliah dan temennya itu udah kerja, jadi emang jarang banget di rumah dan jarang bisa nemenin aku jalan-jalan juga. Jadi waktu itu kayak aku bener-bener sendiri gitu, nggak tahu apa-apa. Terus akhirnya diajarin, oh harus pakai City Mapper namanya. It's an application gitu kayak Google Maps, tapi itu untuk kota di London. Terus akhirnya aku ke Storm pakai City Mapper itu, dianterin Sheena, terus berkenalan dengan orang-orang di Storm. Terus habis itu kayak mereka ngajarin, oh kamu harus beli Oyster card, harus gini harus gitu, casting segala macem. Nanti kalau casting di SMS, setiap jam 5 sore kamu harus telepon buat tahu jadwal kamu besoknya apa, kayak gitu. So, I thought at the first time bahwa jadi model tuh enak ya, kayak cuman jalan di catwalk foto cantik kayak gitu. Ternyata wow, itu berat banget gitu. Jadi di sana itu aku benar-benar ngerasain yang namanya casting dari satu tempat ke tempat yang lain, dan itu kayak jauh banget, harus naik bus, naik train gitu. Terus belum kalau winter itu dingin banget, angin banget. Di London tuh anginnya gede banget gitu. Jadi bener-bener untuk sampai ke satu tujuan yang kamu nggak tahu itu foto apa, buat apa, itu bener-bener butuh kayak 1 jam, 2 jam gitu. Dan ketika kamu sampai di tempat itu, kamu baru tahu, oh I'm a photographer, I'm looking for a person, for a brand, kayak gitu. Jadi waktu sampai di tempat itu, kamu baru tahu nih kayak, oh ini buat foto misalnya iklan, oh ini cuman buat portofolio dia, pas segala macam kayak gitu. Dan selama 3 bulan aku casting ke sana ke sini, aku nggak dapet kerjaan apa-apa gitu. Dan itu rasanya kayak bikin aku benar-benar kayak down gitu, kayak
kok gue nggak dapet kerjaan ya gitu. Padahal di Jakarta kerjaan tuh banyak gitu, nggak usah repot-repot harus casting, harus gini, harus gitu. Terus pengeluaran yang dikeluarin juga gede banget gitu. Sementara kalau di sini kita kayak beli minuman air mineral gitu kayak cuma 4.000 sebotol, 5.000 sebotol. Istilahnya kayak 10.000 tuh udah bisa beli itu sama roti-rotian, biskuit. Sementara di sana kayak air mineral aja tuh, air minum tuh satu botol itu harganya kayak 1 pound, which is 22.000. Belum makanannya, makanan tuh kayak 3-4 pound sehari. Sekali makan, bukan sehari ya, kayak 80.000, dan itu mahal banget. Dan di awal-awal aku bener-bener yang harus ngeluarin uang sendiri untuk itu. Jadi waktu itu uangnya udah pas-pasan, kerja keras di Jakarta dibuang-buang di London gitu. Dan nggak dapet kerjaan, akhirnya aku bener-bener yang kayak sedih banget gitu. Sementara si Sheena itu udah kayak kerja ini, kerja itu, kayak foto ini, foto itu. Terus aku yang kayak, aku nggak laku kali ya, aku pendek kali ya, aku gini ya, aku gitu ya. Cuman kayak, yaudahlah, coba lagi. Aku berusaha kayak menyemangati diri aku sendiri di sana untuk tetap bisa survive. Akhirnya itu yang ngebikin aku buat semangat untuk terus, maksudnya cari job. Akhirnya nyantol satu gitu. Jadi waktu itu aku foto untuk makeup brand gitu. Terus setelah satu pekerjaan itu lumayan banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain kayak majalah gitu. Setiap hari pasti ada lah gitu. Terus di sana tuh keadaannya enak banget. Jadi kayak setiap casting dari satu tempat ke tempat yang lain, kalau lunch biasanya aku suka ke taman gitu. Jadi aku duduk di taman atau misalnya nunggu casting. Casting pertama jam 11, terus casting keduanya jam 3. Nah dari jam 11 ke jam 3 itu kan lama. Aku biasanya ke tempat yang deket-deket sama casting yang jam 3 itu. Terus aku di taman, aku tidur. Kayak ya tidur aja gitu, literally kayak pakai backpack. Terus backpacknya aku taruh, aku tidur pakai jaketnya aku tutupin di muka gitu, kayak homeless gitu. Jadi aku tidur di situ, pasang alarm, 2:30 alarmnya bunyi, aku bangun terus berangkat casting lagi, kayak gitu. Jadi kalau aku capek banget itu pasti kayak gitulah, tidur di taman segala macem. Terus makan juga kadang-kadang kalau lagi bokek nggak punya duit, makannya itu beli kayak sandwich yang dingin gitu, kayak yang di kulkas gitu. Itu harganya 2 pound, 40.000 lah ya, segitu. Terus kalau lagi punya duit, makannya bisa kayak beli makanan yang anget gitu. Jadi makanannya itu beli terus di microwave gitu. Jadi itu anget dan itu harganya lebih mahal. Kayak harganya 5 pound, 6 pound gitu. Jadi begitulah hidup di London, dan begitu pula lah hidup. Kadang maksudnya kita nggak bisa tahu apa yang bakal terjadi gitu. Sampai dari awal yang aku nggak dapat kerjaan, terus aku dapat worldwide campaign apa segala macam. Kalau misalnya aku menyerah pada saat itu, di saat aku nggak dapat kerjaan, aku juga nggak akan pernah bisa dapat worldwide campaign kan gitu. Jadi pelajaran yang aku tangkap di London, yang aku learn di London itu adalah untuk bekerja kita tuh harus berusaha. Jadi bekerja tuh nggak cuman ya kerja aja gitu. Kita juga harus berusaha, harus ada pengorbanan, karena nggak bisa dong kita misalnya sebagai model yang baru nih, buat kalian-kalian yang pengen jadi model yang baru banget, kita merasa ya pasti nggak punya power untuk ngomong aku capek nih casting, untuk menolak, untuk apa, kayak gitu kan nggak bisa. Jadi nggak apa-apa, terusin aja, pasti ada hasilnya kok gitu. Jadi jangan menyerah. Terus meskipun kita nggak dapet uang dari apa yang kita kerjain itu, kayak kalau aku foto-foto test shoot, it's okay, itu adalah portofolio kita. Jadi semakin banyak dan itu kita semakin belajar, semakin punya pengalaman gitu. Jadi jangan ditolak lah kerjaan apapun gitu buat kalian. Menurut aku apapun yang kalian lakukan gitu, mau di London, mau di luar negeri, mau di Indonesia, in my case kan aku di London, terus berusaha aja gitu. Apapun yang terjadi itu adalah pelajaran, dan itu kalian harus memanfaatkan momen, experience itu sebaik mungkin dan belajar dari itu untuk menjadi sesuatu yang lebih besar lagi gitu.
gitu. Jadi begitulah ceritaku di London. How am I survive in London? Jawabannya cuma simple, adalah berjuang gitu. Mau punya duit, nggak punya duit, berjuang tetap gitu. Pasti ada caranya, pasti ada jalannya. Jadi no matter kalian punya uang nggak punya uang gitu, pasti ada jalannya kok selama kita mau berusaha dan bekerja keras. That's it, video aku kali ini tentang gimana aku survive dan segala macamnya, kesedihan, kesenangan segala macam. Thank you for watching. Terus I hope you like it. I hope video ini berguna buat kalian yang emang pengen belajar modeling, pengen ke London juga atau apapun itu, atau kemanapun. So don't forget to subscribe, keep commenting, tulis komen. Kalian mau nanya apa aja, aku bakal jawab juga. And bye, see ya. Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and this is my jet lag beauty survival. Ini adalah warming eye mask. This is actually a blush palette, lipstick gitu yang warnanya seger-seger aja, like peach atau pink gitu. Thank you, bye bye.